Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Fitriani Siahaan. Melalui video saya kali ini, kita akan membahas materi persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak materinya terlebih dahulu. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat didefinisikan sebagai kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan pangkat tertinggi dari peubahnya atau variabelnya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a, b, dan c bilangan real, dan a tidak sama dengan 0. Pertidaksamaan kuadrat. Bentuk umum pertidaksamaan kuadrat antara lain yang pertama, ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih besar dari 0. Yang kedua, ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih besar atau sama dengan 0. Yang ketiga, ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih kecil dari 0. Dan yang terakhir adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih kecil atau sama dengan 0, dengan a, b, dan c bilangan real, serta a tidak sama dengan 0. Langsung saja kita masuk pada contoh-contoh soal. Langsung saja untuk soal pertama yang akan kita bahas pada video kali ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Baiklah teman-teman, untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, pertama, kita tuliskan dua tanda kurung sebagai pemisah dari akar-akar yang akan ditentukan. Kemudian, karena pada persamaan kuadrat tersebut terdapat variabel x kuadrat, maka akar dari x kuadrat adalah x, sehingga di dalam tanda kurung 1 dan 2 kita tuliskan masing-masing x. Selanjutnya, kita tentukan angka-angka berapa yang jika dikalikan hasilnya 6, namun jika dijumlahkan hasilnya 7. Nah, angka tersebut adalah angka 1 dan 6, karena 1 jika dikalikan dengan 6 hasilnya 6, dan jika 1 dijumlahkan dengan 6 hasilnya 7, sehingga akar-akarnya adalah x ditambah 1 dan x ditambah 6. Selanjutnya, dari akar-akar yang telah ditentukan, kita cari hasil dari akar tersebut. Hasil dari akar x tambah 1 itu dapat dicari dengan x tambah 1 sama dengan 0. Kemudian x sama dengan 0 dikurang 1, sehingga x sama dengan negatif 1. Atau akar yang kedua yaitu x tambah 6, dicari dengan cara x tambah 6 sama dengan 0. Kemudian x sama dengan 0 dikurang 6, karena 6 yang berada di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi negatif, sehingga x sama dengan 0 kurang 6. Kemudian x sama dengan negatif 6, sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah negatif 1 dan negatif 6. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 2, yaitu x kuadrat dikurang 8x ditambah 15 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tentukan akar dari persamaan kuadrat tersebut. Akar dari persamaan kuadrat tersebut kita tentukan dengan cara menuliskan dua tanda kurung sebagai pemisah dari akar-akar yang akan ditentukan. Kemudian kita tentukan angka berapa yang jika dikalikan hasilnya 15 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 8. Nah, angka tersebut adalah angka negatif 3 dan negatif 5. Negatif 3 jika dikalikan dengan negatif 5 hasilnya adalah 15. Kemudian negatif 3 jika dijumlahkan dengan negatif 5 hasilnya adalah negatif 8.
Selanjutnya, kita tentukan hasil dari akar pertama dan kedua. Akar pertama tadi adalah X dikurang 3, sehingga kita menentukan hasilnya dengan cara X dikurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 ditambah 3 karena negatif 3 yang berada di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi 0 ditambah 3. Sehingga X sama dengan 0 tambah 3 adalah 3. Kemudian untuk akar yang kedua yaitu X kurang 5, kita cari hasilnya dengan cara X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 0 ditambah 5, sehingga X sama dengan 5. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah 3 dan 5. Langsung saja untuk soal nomor 3, yaitu X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0. Sama dengan soal-soal sebelumnya, untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, kita tuliskan terlebih dahulu 2 tanda kurung sebagai pemisah dari akar yang akan ditentukan. Nah, kemudian untuk menentukan akar tersebut, karena pada persamaan kuadrat tersebut terdapat variabel X kuadrat, maka akar dari X kuadrat adalah X, sehingga pada tanda kurung yang pertama dan yang kedua dituliskan masing-masing variabel X. Kemudian kita tentukan angka untuk melengkapi akar tersebut. Nah, angka tersebut dapat kita temukan dengan cara angka berapa dikali berapa yang jika dikalikan hasilnya negatif 10 dan jika dijumlahkan hasilnya 3. Nah, angka tersebut adalah 5 dan negatif 2. 5 jika dikalikan dengan negatif 2 hasilnya 10. Dan jika dijumlahkan 5 dijumlahkan dengan negatif 2 hasilnya 3. Sehingga akarnya adalah X ditambah 5 dan X dikurang 2. Selanjutnya, kita tentukan hasil dari akar pertama dan akar kedua. Akar pertama tadi X ditambah 5. Nah, hasilnya dapat kita cari dengan cara X tambah 5 sama dengan 0, sehingga X sama dengan negatif 5. Atau akar yang kedua yaitu X dikurang 2. Kita cari hasilnya dengan cara X dikurang 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0 adalah negatif 5 dan 2. Baik, langsung saja untuk soal berikutnya, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, baik teman-teman, untuk menyelesaikan soal tersebut sama dengan soal persamaan kuadrat sebelumnya. Soal pertidaksamaan kuadrat tersebut diselesaikan juga dengan cara menentukan akar-akarnya terlebih dahulu. Untuk menentukan akar-akarnya dari pertidaksamaan kuadrat tersebut dapat dilakukan dengan cara menuliskan 2 tanda kurung sebagai pemisah dari akar-akar yang akan ditentukan nanti. Nah, kemudian karena pada pertidaksamaan kuadrat tersebut ada variabel X kuadrat, sehingga diakarkan menjadi X. Nah, lalu X tersebut dituliskan pada kedua tanda kurung tersebut. Selanjutnya, kita tentukan angka-angka berapa yang jika dikalikan hasilnya negatif 3 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 2. Nah, angka tersebut adalah angka
negatif 3 dan 1. Negatif 3 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah negatif 3. Kemudian jika dijumlahkan negatif 3 ditambah 1 itu hasilnya adalah negatif 2, sehingga akar dari pertidaksamaan kuadrat tersebut adalah X dikurang 3 dan X ditambah 1. Nah, setelah kita tentukan akar-akar dari pertidaksamaan kuadrat tersebut, selanjutnya kita tentukan nilai dari akar-akar tersebut. Nah, nilai dari akar yang pertama yaitu X kurang 3 dapat kita cari dengan cara X dikurang 3 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 3. Kemudian untuk akar yang kedua, X ditambah 1 dapat dicari juga dengan cara X tambah 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan negatif 1. Berikutnya kita tentukan tanda pada daerah penyelesaian. Nah, untuk itu langkah yang kita lakukan adalah menuliskan garis bilangan. Nah, karena tadi nilai atau hasil dari akar-akar pertidaksamaan tersebut adalah 3 dan negatif 1. Negatif 1 itu berada di sebelah kiri. Biasanya tanda negatif itu berada di sebelah kiri pada penulisan garis bilangan. Kemudian angka 3 berada di sebelah kanan, karena biasanya pada garis bilangan positif itu berada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya untuk menentukan tanda pada daerah penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan terhadap angka yang berada di daerah tersebut. Misalnya kita gunakan angka 4. Angka 4 itu berada setelah angka 3 atau berada di sebelah kanan angka 3. Titik tersebut kita ujikan dengan akar-akar tersebut. Nah, X dikurang 3. Nah, X kita gantikan dengan 4. Karena tadi kita menggunakan titik 4, sehingga 4 kurang 3 adalah 1. Nah, 1 itu adalah positif. Kemudian kita cobakan lagi dengan akar X ditambah 1. X tadi yang kita gunakan adalah 4 ditambah 1, sehingga 4 ditambah 1 adalah 5. 5 itu adalah positif, sehingga tanda pada daerah penyelesaian setelah 3 itu adalah positif. Biasanya jika daerah penyelesaian yang pertama atau sebelah kanan itu positif, berarti tanda di daerah antara 3 dan negatif 1 itu adalah negatif. Kemudian tanda setelah negatif 1 itu adalah positif lagi. Setelah kita tentukan tanda pada daerah penyelesaian tersebut, selanjutnya untuk samaan tersebut, karena tandanya adalah lebih besar atau sama dengan, sehingga pada titik negatif 1 dan 3 itu bulat penuh, karena tandanya adalah lebih besar atau sama dengan. Namun jika tadi tanda pada pertidaksamaan tersebut misalnya hanya lebih kecil, bulat pada titik negatif 1 dan 3 itu bulat kosong atau titik kosong. Setelah selesai menentukan tanda pada daerah penyelesaian tersebut, selanjutnya kita dapat menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat tersebut. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X lebih kecil atau sama dengan negatif 1, atau X lebih besar atau sama dengan 3. Selanjutnya untuk soal berikutnya yaitu X kuadrat dikurang 2X lebih kecil dari 0. Nah, sama dengan
soal sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu akar dari pertidaksamaan tersebut. Bentuk akar dari pertidaksamaan tersebut adalah X dikali X dikurang 2. Kemudian setelah kita tentukan akar dari pertidaksamaan kuadrat tersebut, kita tentukan hasil dari akarnya. Akarnya tadi adalah X dikali X kurang 2. Nah, untuk akarnya tadi yang hanya X, itu nilainya adalah X sama dengan 0. Kemudian untuk akar yang X dikurang 2, dapat kita tentukan dengan cara X kurang 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 2. Nah, setelah kita tentukan hasil dari akar-akar tersebut, kita tentukan tanda pada daerah penyelesaian. Sama dengan cara sebelumnya, kita ujikan salah satu titik pada daerah penyelesaian tersebut. Misalnya titik 3 atau angka 3. Angka 3 itu berada di sebelah kanan atau sesudah angka 2. Sehingga kita ujikan dengan akarnya, yaitu akarnya tadi salah satunya adalah X. X tersebut kita gantikan dengan angka 3. 3 itu adalah positif, sehingga daerah penyelesaian setelah angka 2 itu adalah tanda positif. Kita uji cobakan lagi angka 3 tersebut pada akar yang kedua, yaitu X kurang 2. Nah, X kita gantikan dengan 3. 3 dikurang 2 itu hasilnya 1. Berarti tanda pada daerah penyelesaian setelah angka 2 itu adalah memang positif. Nah, setelah itu, setelah kita selesai menentukan tanda pada daerah penyelesaian tersebut, jika tadi daerah penyelesaian di sebelah kanan angka 2 itu adalah positif, berarti tanda pada daerah penyelesaian di antara 2 dan sehingga 0 itu adalah negatif. Kemudian tanda pada daerah penyelesaian 0 hingga seterusnya ke sebelah kiri itu adalah positif. Nah, setelah itu, karena pada soal pertidaksamaan kuadrat tersebut tandanya adalah lebih kecil dari 0, berarti daerah yang kita arsir adalah daerah yang negatif, yaitu daerah antara 0 hingga 2. Nah, setelah itu kita dapat tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat tersebut adalah X, di mana X lebih kecil dari 0, X lebih besar dari 2. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.